Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesuha Masih Elohim, Bapak Surgawi, Baganiman Nahagu. Dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Roh Alpha Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fe Hamdani. Dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan yang ke-43 yang berkata demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada dua orang penjahat di atas kayu salib yang bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus disalibkan. Dan dua orang penjahat ini mempunyai karakter yang berbeda. Ya, yang pertama, dia angkuh hati, dia sombong, ya, karena dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah. Bahkan dia mengejek Yesus dengan mengatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, dia katakan seperti itu. Sementara yang penjahat yang satu, dia rendah hati. Dia mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Yesus pada saat itu. Dia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Nah, kedua penjahat ini menggambarkan juga kita, orang-orang dunia maupun anak-anak Tuhan dimanapun berada. Penjahat yang rendah hati dan penjahat yang angkuh hati. Dan ini menggambarkan orang-orang dunia dan juga kita anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, apakah kita mempunyai hati yang mau merendah, hati yang mau mengakui kesalahan kita, yang mau mengakui semua perbuatan kita di hadapan Tuhan, atau kita menjadi seperti penjahat yang satunya, yang tetap bersikuku, menganggap diri kita paling benar, dan tidak ada yang bisa membuat dirinya itu mengakui kesalahannya, ya. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah ada bersama-sama dengan dia pada saat itu, dia olok-olok. Dia katakan, "Selamatkanlah dirimu bersama dengan kami." Nah, saat ini pun Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini bersama-sama dengan kita semua, bersama dengan ketiga pribadi yang selalu bersama kita memberikan pengajarannya. Tetapi bagi orang-orang dunia, mereka tidak menganggap Tuhan Yesus itu ada, karena mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk datang ke dunia dengan memakai wadah orang-orang yang terpilih. Ya, saat ini mereka tidak percaya. Mereka menganggap itu hanya dusta, mereka menganggap itu halu, mereka mengolok-olok dan menghina setiap ketiga pribadi ini memberikan pengajaran. Nah, apakah kita sama seperti kedua penjahat itu, atau penjahat yang rendah hati, atau kita menjadi penjahat yang angkuh hati, yang tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak mau
meminta pengampunan kepada Tuhan, bahkan kita menganggap diri kita paling benar. Dan Tuhan tidak berarti dalam hidup kita. Nah, bagi penjahat yang angkuh hati, maka ia tidak akan mendapatkan pengampunan. Tetapi bagi penjahat yang rendah hati, dia akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini pun terjadi. Tuhan katakan di ayat yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu murah hati, panjang sabar, tetapi Tuhan juga bisa memberikan hukuman kepada kita, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, bagi yang mau bertobat, Tuhan memberikan hukum penalti ya pada penjahat yang rendah hati ini. Dia mau bertobat dan Tuhan katakan, engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah, berarti dia sudah diselamatkan Tuhan pada saat itu, karena dia mau merendahkan hatinya di saat-saat terakhir, saat ajal hidupnya menjemputnya. Tetapi penjahat yang satu tidak mau mengakui sampai pada saat ajal mau menjemputnya. Nah, apakah kita mau seperti penjahat yang angkuh hati atau penjahat yang rendah hati? Saat ini Tuhan menunggu pertobatan kita, menunggu kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang menangis di hadapannya. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Saat ini mencari hadirat Tuhan seperti yang dikatakan Pangeran Ilahi. Saat ini kota per kota sudah dimurkai oleh Tuhan. Apakah kita datang dengan kerendahan hati kita mencari hadirat Tuhan, mengakui segala perbuatan kita bahwa kita ini manusia lemah, kita ini manusia berdosa, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan kalau kita masih angkuh hati. Kalau kita tidak mengakui segala dosa pelanggaran kita, maka kita akan ditimpa oleh murka Tuhan yang dahsyat itu. Dan sudah terjadi banyak kota-kota yang sudah dimurkai Tuhan, bukan karena fenomena alam, tetapi karena memang murka Tuhan sudah turun atas dunia ini, karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Nah, saat ini kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk kita datang dengan kerendahan hati kita masing-masing, mengakui bahwa kita ini manusia berdosa. Kita mohon pengampunan dan pengasihan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah menyakiti hati Tuhan, sudah membuat Tuhan murka atas kita, manusia yang hina dan berdosa ini. Karena itu jadilah kita seperti penjahat yang bertobat ini, supaya kita diberikan pengampunan dan pengasihan Tuhan di detik-detik terakhir saat ini. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Semuanya hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.